Desa Sukamiskin terletak jauh di dalam hutan, tersembunyi dari pandangan dunia luar. Penduduk desa hidup dengan damai selama bertahun-tahun, tetapi sejak beberapa bulan terakhir, tanda-tanda aneh mulai muncul. Pohon-pohon tua meranggas tanpa sebab, hewan ternak mati mendadak dengan tanda-tanda misterius di tubuh mereka, dan penduduk desa mulai merasakan sesuatu yang gelap merayap di sekitar mereka. Pak Darman, sesepuh desa, mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia pernah mendengar cerita dari leluhurnya tentang kutukan yang pernah melanda desa ini berabad-abad lalu, ketika para dukun saling berseteru untuk memperoleh kekuatan tertinggi. Kutukan itu membawa bencana, menyebabkan banyak nyawa melayang, dan akhirnya desa ini terisolasi dari dunia luar. Kini, Pak Darman merasakan hawa yang sama, gelap, dingin, dan menakutkan. Pada suatu malam yang kelam, seorang wanita muda bernama Siti tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya menggigil hebat, dan mata hitam pekat menatap kosong ke langit-langit. Dokter desa tak mampu mengobati, dan hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah penuh kengerian. Dalam keputusasaan, keluarga Siti memanggil Mak Ijah, seorang dukun terkenal yang tinggal di ujung desa. Mak Ijah segera mengetahui bahwa Siti terkena santet. Namun, yang mengejutkan adalah santet tersebut bukanlah santet biasa. Ini adalah karya dukun yang sangat kuat. Mak Ijah merasa hawa yang menyesakkan di sekitar tubuh Siti. Hawa yang sangat familiar namun sangat ia benci. Pak Darman dan Mak Ijah segera mengadakan pertemuan dengan para tetua dan dukun lain di desa. Mereka berdiskusi panjang tentang apa yang terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Diskusi tersebut mengungkapkan bahwa ada kekuatan gelap yang mulai bangkit kembali di desa mereka. Satu persatu, para dukun mulai saling mencurigai satu sama lain. Kecurigaan ini menimbulkan ketegangan yang tinggi. Sementara itu, Pak Darman mulai menyelidiki sejarah desa. Ia menemukan catatan kuno yang menggambarkan perang dukun besar-besaran yang terjadi ratusan tahun lalu. Para dukun, dalam upaya mereka untuk menguasai kekuatan tertinggi, saling menyerang dengan ilmu hitam yang mengerikan. Akhirnya, kutukan besar menghantam desa, menyebabkan kematian massal dan penderitaan yang tak terbayangkan. Kutukan itu baru mereda ketika para dukun yang tersisa mengadakan perjanjian untuk menghentikan pertikaian. Namun, sekarang, kutukan itu tampaknya bangkit kembali. Satu persatu, penduduk desa mulai menderita nasib yang sama seperti Siti. Beberapa dukun mulai terang-terangan menuduh dukun lainnya sebagai pelaku santet, dan pertikaian terbuka pun terjadi. Santet dan ilmu hitam saling bersahutan, menyebabkan kekacauan di seluruh desa. Mak Ijah berusaha keras untuk melindungi penduduk desa yang tidak bersalah, tetapi kekuatan gelap yang ia hadapi terlalu kuat. Ia akhirnya menyadari bahwa salah satu dari mereka, seorang dukun yang sangat kuat bernama Ki Surya, adalah dalang di balik semua ini. Ki Surya memiliki dendam lama terhadap desa ini dan ingin membalaskan dendam leluhurnya yang tewas dalam perang dukun dulu.
Mak Ijah dan Pak Darman memutuskan untuk menghadapi Ki Surya dengan segala cara. Mereka mengumpulkan para dukun yang masih setia untuk melawan Ki Surya. Pertempuran epik pun terjadi di tengah hutan, di mana Ki Surya menunjukkan kekuatan ilmu hitamnya yang luar biasa. Namun, dengan kerjasama dan keberanian, Mak Ijah dan para dukun lainnya berhasil mengalahkan Ki Surya. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Banyak nyawa melayang dalam pertempuran tersebut, termasuk Mak Ijah yang mengorbankan dirinya untuk menghentikan kutukan. Pak Darman, dengan hati yang berat, menguburkan para korban dan berdoa agar desa mereka dapat pulih dari kegelapan yang melanda. Dengan berlalunya waktu, desa Sukamiskin perlahan mulai pulih. Penduduk yang selamat mulai membangun kembali rumah mereka dan memulihkan kehidupan mereka yang hancur. Pak Darman, sekarang sebagai sesepuh desa yang baru, bertekad untuk memastikan bahwa kejadian mengerikan ini tidak akan terulang lagi. Ia mengadakan upacara besar untuk menghormati para korban dan mengikat perjanjian baru di antara para dukun yang tersisa. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi menggunakan ilmu hitam untuk saling menyakiti. Desa Sukamiskin pun kembali hidup dengan damai, meskipun bayang-bayang kegelapan itu selalu mengintai di kejauhan. Meskipun desa Sukamiskin telah pulih, tanda-tanda kecil dari kegelapan masa lalu tetap ada. Sesekali, penduduk desa masih merasakan hawa dingin yang aneh atau mendengar bisikan-bisikan misterius di malam hari. Namun, mereka tetap waspada dan berusaha menjaga perjanjian yang telah dibuat. Pak Darman sering duduk di bawah pohon tua di tengah desa, merenungkan kejadian yang telah berlalu. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan kegelapan untuk saat ini, ancaman itu mungkin akan kembali suatu hari nanti. Tetapi untuk sekarang, mereka menikmati kedamaian yang telah mereka perjuangkan dengan darah dan air mata, berharap bahwa generasi mendatang akan belajar dari kesalahan masa lalu dan menjaga desa mereka tetap aman dari kegelapan yang mengintai. Demikianlah cerita tentang desa Sukamiskin yang dihantui oleh pertikaian dukun dan santet yang mengerikan. Sebuah kisah tentang kegelapan, pengorbanan, dan harapan yang terjalin dalam sejarah sebuah desa yang terisolasi. Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran berharga tentang bahaya dari kebencian dan kekuatan dari persatuan dan kerjasama. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Ceper 7.